Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Misri, SPD selaku Kepala Sekolah SD 157. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, guru, beserta staf tata usaha yang saya hormati. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga kita selalu diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor ini dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja Bapak Ibu, saya di sini akan mempresentasikan hasil RTL saya berdasarkan pengalaman saya yang telah saya dapatkan dari PKG PJOK kurang lebih selama 2 minggu terakhir, yaitu tentang perencanaan tindak lanjut perencanaan berbasis proyek P5 ya pada mata pelajaran PJOK bersama komunitas belajar Pelita SD 157 Sumbersari. Di sini saya akan mengangkat tema tentang trompa panjang. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang itu menindaklanjuti kegiatan P5 pada program pelajaran bidang studi PJOK pada kurikulum Merdeka. Yang kedua, mengenalkan dan menggali berbasis berbagai jenis permainan tradisional. Yang ketiga, dan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, di mana peserta didik dapat berpikir kritis dan generasi cerdas dengan mengambil tema proyek kreativitas pembuatan dan set trompa panjang. Di sini maksud dari proyek kreativitas pembuatan yaitu siswa diminta untuk menggali kreativitas anak dalam pembuatan trompa panjang dan mengenalkan permainan tradisional kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu SEM. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar SEM sebelumnya? SEM yaitu Sport Education Model, yaitu di mana SEM ini yaitu turnamen kecil yang kita bisa lakukan di sekolah-sekolah atau turnamen-turnamen atau permainan-permainan kecil yang bisa kita lombakan di sekolah, yaitu trompa panjang. Selanjutnya, tujuan dari RTL ini yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan dan kreativitas. Yang kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan, proses, dan pelaksanaan. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk mandiri, bekerja sama dalam tim, serta memperkenalkan hidup berbudaya melalui permainan tradisional. Yaitu yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan dan kreativitas, yaitu apabila peserta didik yang memiliki keterampilan dan kreativitas lebih, maka peserta didik akan lebih mudah mengenali permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia khususnya. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan, proses, dan pelaksanaan. Pelaksanaannya itu kita membentuk SEM tersebut di sekolah dan melaksanakan SEM tersebut agar anak itu lebih mudah mengenal dan mengingat permainan tradisional yang ada di Indonesia khususnya. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk mandiri dan bekerja sama dalam tim, memperkenalkan hidup berbudaya melalui permainan tradisional. Nah, di sini kan permainan trompa panjang itu kan permainannya berkelompok. Jadi dalam permainan tradisional itu khususnya trompa panjang butuh kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, pasti permainannya tidak akan maksimal. Karena apa? Karena pemain tradisional trompa panjang ini yang dibutuhkan adalah kerjasama yang paling penting. Yang kedua, memperkenalkan hidup berbudaya. Karena permainan tradisional ini khususnya trompa panjang itu permainan tradisional, makanya kita sebagai guru melalui guru PJOK itu memperkenalkan permainan tradisional melalui permainan SEM ini. Ya, selanjutnya itu sumber daya atau aset yang digunakan. Yang pertama yaitu aset manusia, yang dimana yaitu kepala sekolah sebagai pembina dan wali kelas itu sebagai dorongan
sama dan saling memberikan support gitu. Yang selanjutnya itu aset fisik. Aset fisik di sini yaitu lapangan SD157, peralatan pembuatan trompa, ruang kelas, proyektor, kamera, dan laptop. Selanjutnya itu aset lingkungan. Aset lingkungan yaitu SD Negeri 157 Sumbersari. Dan aset finansial yaitu pendapatan asli sekolah. Selanjutnya yaitu sasaran. Sasaran itu ada dua. Yang pertama produk utama. Produk utama di sini adalah pembuatan produk atau karya trompa panjang dan menyelenggarakan pembelajaran berbasis Sport Education Model STEM yang diikuti oleh kelas 5 dan 6. Yang selanjutnya itu hasil produk. Hasil produk di sini yaitu bukti karya berupa trompa panjang yang telah dibuat oleh berdasarkan kreativitas anak. Yang kedua, lomba antar kelas yang diikuti oleh kelas 5-6 di sekolah sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Bisa dalam kegiatan ekstrakurikuler atau pas hari guru atau kegiatan ulang tahun tebu, itu bisa digunakan sebagai ajang kreativitas anak dan bakat anak. Yang selanjutnya itu bukti kegiatan foto dan video yang diunggah melalui media sosial sebagai sumber bahwa kita telah melakukan kegiatan tersebut dan kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Pertanyaan kunci di sini yaitu bagaimana peserta didik dapat mempertahankan kerjasama tim dalam melakukan pertandingan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan anak selalu bekerja sama, komunikasi yang bagus dan mengumpulkan dan menciptakan rasa kekompakan. Yang kedua, bagaimana peserta didik dapat bergotong royong dan bekerja sama dalam pembuatan trompa panjang. Bagaimana caranya? Yaitu mengumpulkan anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi. Kreativitas. Makanya di situ kalau anak memiliki kreativitas, maka anak akan menimbulkan bakat-bakat tersebut untuk menciptakan inovasi-inovasi pembuatan trompa. Selanjutnya, sejauh mana peserta didik mampu mengembangkan kreativitas dalam pembuatan, yaitu hasil dari pembuatan trompa panjang itu. Kan bisa trompa panjang itu ada 3 atau 4 seperti itu. Lanjut, model pembelajaran. Model pembelajaran di sini yaitu model pembelajaran gerak berfokus pada pembelajaran berpusat melalui usaha dan kreativitas, yaitu usaha anak untuk menciptakan trompa yang dihasilkan. Yang kedua, model pembelajaran Sport Education STEM, yaitu menekankan masalah pengalaman dalam sebuah kegiatan. Jadi setelah anak menciptakan hasil karyanya melalui kreativitas anak, maka di situ baru kita ciptakan STEM, permainan-permainan kecil. Ya tadi yang saya bilang yaitu kelas 5 dan 6, kita bisa buat lomba permainan kecil melalui trompa panjang tersebut. Jadi nanti siapa yang menang itu akan kita berikan reward atau hadiah. Siapa saja yang terlibat? Di sini yang terlibat yaitu guru PJOK dan semua guru beserta wali kelas 5 dan 6. Selanjutnya peserta didik kelas 5 dan 6, dan pelaksanaannya akan kita laksanakan insya Allah pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Tabel yang menggambarkan pembelajaran berbasis produk yang dirancang, yaitu mata pelajaran yang jadi lokomotif yaitu PJOK, mata pelajaran yang terlibat yaitu wali kelas 5 dan 6, karena di sini yang akan mengikuti kegiatan STEM yaitu kelas 5 dan 6. Peran yang terlibat yaitu peserta didik, wali kelas 5 dan wali kelas 6. Selanjutnya lokasi berada di SD kita yaitu SD 157 Sumbersari. Produk yang dihasilkan yaitu trompa panjang, turnamen berbasis trompa panjang, dan dokumentasi dan aktivitas auto project. Dan teknologi yang digunakan itu handphone, proyektor, laptop, kamera, dan media sosial. Selanjutnya yaitu tingkat satuan pendidikan yaitu sekolah dasar. Kelas yang kita lakukan untuk STEM yaitu fase C. Tema yang kita gunakan yaitu bangunlah jiwa dan raga. Topik yaitu karya trompa panjang dan STEM trompa panjang. Total waktu yaitu
Deminasi profil pelajar Pancasila itu kreativitas dan gotong royong. Elemen atau sub elemen P5 yaitu menghasilkan karya dan kolaborasi. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik yang kreatif, peserta didik dapat berkolaborasi dan bekerja sama. Selanjutnya pembagian peran yaitu guru sebagai fasilitator, peserta didik sebagai melaksanakan dan merencanakan dan merefleksikan. Aset kekuatan sekolah yang digunakan yaitu lapangan, ruang kelas, kamera, dan laptop. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai RTL yang berbasis P5 tentang PJOK? Dipersilakan. Ya, boleh Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempertanyakan, jadi rencananya kita akan melaksanakan lomba ini pada semester lalu yang saya tanyakan itu bagaimana cara pembuatannya, lalu bagaimana secara pengelompokan siswanya itu kita kelompok laki-laki atau campur atau perempuan. Oh, ya. Baik, terima kasih Bu Yani telah atas pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yani yang dimana tadi bagaimana pengelompokan dan bagaimana cara pembuatan terompa panjang. Di sini terompa panjangnya itu kita buat kayu, diameter kayu sekarang lebih sekitar setengah meter, yaitu posisinya itu ada dua Bu, posisinya ada dua kanan dan kiri. Setelah itu di atasnya kita gabungkan karet ban sebagai pengait, karena di situ kan terompa ya Bu. Jadi kita kaitkan ban itu, habis itu kita ukur sepanjang telapak kaki agar tidak antara kaki belakang dengan kaki depan peserta didik tidak bertabrakan atau tidak keinjak seperti itu. Setelah itu pengelompokannya kita sepakati dulu Bu, ataukah bisa lombanya perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki atau gabungan, bisa dua laki-laki, bisa satu perempuan, itu tergantung kesepakatan kita, kesepakatan awal kita seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya beri tanggapan. Saya kembalikan ke Bu Yanis. Terima kasih. Apakah ada lagi Bapak yang ingin menanggapi? Ya, Memberikan pertanyaan? kalau dari kami Bu, ya kami memberi sedikit masukan untuk pembuatan terompa panjang. Diusahakan itu harus kayunya sama, karena di dalam perlombaan kalau nanti kayunya berbeda, ada yang berat, ada yang ringan, itu nanti akan terjadi ya di dalam perlombaan tidak adil, maksudnya begitu. Nah, untuk mengenai pengelolaan tadi saya harapkan, karena di dalam contoh yang digambar di lewat yaitu laptop ya, atau pelaksanaan pada hari ini, nah itu saya rasa itu dikelompokkan. Kalau yang laki-laki lawannya laki-laki, jangan sampai nanti yang laki-laki lawan perempuan, karena itu memerlukan sebuah otot, kekuatan, siapa yang mempunyai kecepatan yang itu nanti yang akan menjuara itu. Jadi itu saja dari kami, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih atas masukan dari Pak Waluyo. Ini sebagai amanat untuk kami untuk lebih perbaiki ke depannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ini semoga kedepannya akan lebih baik dan lebih maju kembali untuk SD kita. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.